Persija membangun serangan ketika tanpa bola. Biak gunakan shape 4-1-4-1. Perhatikan sektor tengah yang dimiliki oleh Persija yang diisi Ramon Bueno, Maje Gayos, Rio Matsumura coba di tracking oleh pemain Biak. Selanjutnya permutasian posisi dilakukan oleh 3 pemain tengah dari Persija tersebut. Reaksi positif ditampilkan oleh Biak lewat komunikasi yang sangat amat baik sehingga mengeliminasi ruang yang muncul di areal tengah. Ya, Persija Jakarta harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol di menit 20 lewat Gustavo Almeida, lalu disamakan oleh Biak di menit 26 lewat Velasquez, assist dari Tahir. Biak buat gol kedua di menit 61 lewat Takuya Matsunaga, dan gol penyama kedudukan Persija dicetak oleh Raihan Hanan di menit 68, assist dari Muhammad Ferrari. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. For your information, pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak langsung disaksikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Jadi sangat amat penting bagi seluruh pemain di atas lapangan di laga ini, terkecuali pemain asing, untuk bisa menampilkan permainan terbaik. Bukan tidak mungkin ada nama baru yang akan dimasukkan oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Kita lihat saja nantinya bagaimana pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk timnas. Oke, kita masuk ke susunan formasi. Di atas kertas, Persija Jakarta gunakan pola 1-3-5-2 atau penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-1-2. Sedangkan PSBS Biak di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Ini merupakan bentuk build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Saat tanpa bola, Biak gunakan shape 4-1-4-1, sangat amat jelas. Di sektor tengah yang dimiliki oleh Persija yang diisi Ramon Bueno, Maje Gayos, dan Rio Matsumura coba di tracking, diawasi oleh pemain-pemain Biak karena areal tersebut sangat amat mematikan, sangat berbahaya dimiliki oleh Persija Jakarta. Dan di sini 3 back dari Persija Jakarta dan terkhusus Rizky Ridho yang menguasai bola harus memberikan bola ke sektor samping, dan selanjutnya direpetisi oleh pemain Persija Jakarta saat membangun serangan. Ketika tanpa bola, Biak disiplin 4-1-4-1-nya terorganisir, terstruktur teman-teman, dan Maje Gayos, Rio Matsumura coba diawasi lagi dan lagi oleh pemain Biak. Ramon Bueno pun gerakannya diawasi oleh Ariel. Secara prinsip menarik untuk memperhatikan posisi holding midfielder yang dimiliki oleh Biak, Jonata. Seperti di grafis ini. Ya, 4-1-4-1. Acap kali juga Jonata, kawan-kawan, kadang ia masuk ke 2 CB dari Biak. Ia masuk ke tengah. Jadi seolah-olah dari 4-1-4-1 digunakan oleh Biak berubah menjadi 5-4-1. Tentu nggak secara konsisten itu dilakukan oleh Jonata. Tergantung situasi di atas lapangan. Ketika Biak pun mendapatkan kartu merah, Jonata kan diplot itu sebagai pemain center back, teman-teman. Itu pun permainannya sangat amat oke. Nah, jadi yang aku baca dari apa yang ditampilkan oleh Jonata saat menghadapi Persija, pembacaannya, reading the game, teman-teman, sangat amat prominent lah ya terhadap dinamika permainan dari Biak sepanjang pertandingan ini. Dan ketika sektor tengah dari Persija Jakarta di tracking terus diawasi oleh pemain-pemain Biak, permutasian posisi dilakukan. Contoh seperti ini, Ramon Bueno, Rio Matsumura, Gayos. Mereka melakukan pergerakan yang tujuannya mengecoh shape bertahan yang dimiliki oleh Biak. Rio bergeser ke posisi Gayos, Gayos mengisi posisi Rio, dan perhatikan komunikasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Biak. Nah, jadi tidak terpancing, tidak rusak struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Biak dengan niatan yang jelas, teman-teman, mengeliminasi, menyulitkan lah ya bagaimana central midfielder yang dimiliki oleh Persija Jakarta untuk bisa mendominasi pertandingan di atas lapangan. Respect apa yang ditampilkan oleh Biak, teman-teman. Mereka pun Spartan, mereka pun menampilkan permainan terbuka, niatannya itu tidak menampilkan permainan sepak bola negatif ataupun bertahan. Mereka menginisiasi juga jika ada kesempatan melakukan build up, mereka lakukan build up. Jika mereka ada kesempatan untuk melakukan yang namanya counter attack, mereka pun melakukan yang namanya counter attack. Ada satu momen counter attack yang dilakukan oleh pemain Biak ketika gagalnya Rio Matsumura secara prima untuk mengantisipasi ataupun membawa bola, teman-teman. Dan di situ Lugo dari sektor sebelah
kanan dari Biak tidak prima untuk bisa menceploskan bola menjadi gol. Dan proses gol dari Persija di menit 20 ini ada andil lagi Rio Matsumura. Ia melakukan akselerasi lewat throw-in awalnya dari pemain Persija, dan Gustavo Almeida yang melakukan pergerakan dari luar ataupun ya posisi agak jauh dari pemain belakang Biak, menyulitkan Biak sendiri. Pemain belakangnya mengantisipasi upaya yang dilakukan oleh Gustavo Almeida. Tak lama berselang, Biak pun bisa menyamakan kedudukan dari Muhammad Tahir. Situasi set piece, kawan-kawan memberikan bola ke posisi dari Velasquez, dan Persija pun kebobolan untuk kesekian kalinya dari situasi bola udara. Saat menghadapi Persis kemarin pun, bola udara menjadi titik lemah yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Apa perubahan selanjutnya bagi Peña untuk mengantisipasi kelemahan dari bola udara ini patut kita nanti. Nah, dalam beberapa match itu terus-menerus dihajar, diperhatikan, diekspos oleh pemain-pemain lawan saat menghadapi Persija Jakarta. Malapetaka pun datang kepada PS Biak, teman-teman, di menit ya 32 ketika Velasquez, center back dari Biak, melakukan pelanggaran serious foul play terhadap Rio Matsumura. Setelah dicek VAR, wasit memutuskan memberikan kartu merah, bukan kartu kuning terhadap Velasquez. Apakah keputusan wasit sudah tepat? Tepat, karena itu kategori pelanggarannya yaitu serious foul play yang sudah banyak kita bahas, kawan-kawan. Nah, dengan kekurangan pemain dari PS Biak membuat struktur bertahan mereka berubah menjadi 4-4-1. Jonata yang sebagai holding midfielder tadinya diplot sebagai pemain belakang. Menariknya, 4-4-1 yang dimainkan oleh BS Biak ini tidak negatif. Mereka pun secara proaktif berani untuk bermain seperti seolah-olah tidak kekurangan orang, dan itu menyulitkan pemain Persija. Nah, secara matematis, ketika kita unggul orang, tentu kan kita akan lebih prominent, lebih confidence di atas lapangan. Malah sebaliknya, kawan-kawan. Biak dapat peluang, dapat kesempatan, bisa mereka konsolidasi, bisa mereka membangun serangan. Dan itu memang ada andil lah ya, dari individu yang kuat juga. Dari Biak, teman-teman, kita sebut saja ada Lugo di babak kedua, ada beberapa pergantian dilakukan oleh pelatih Biak juga bisa menciptakan dimensi kuat dari individunya, sehingga kekuatan individu tersebut di kala kekurangan orang bisa merajut lah ya, bisa menciptakan kolektivitas di beberapa momentum. Dan serangan balik yang dimiliki oleh Biak pun ya cukup sangat amat merepotkan lah ya, ketika mereka sudah ketinggalan pemain lah karena kartu merah tadi. Mereka pun bisa tetap menciptakan namanya superioritas, unggul orang dari defensif Persija pada saat fase transisi. Itu kan hal yang aneh, dan itu secara Spartan bisa ditampilkan, bisa dieksplor oleh pemain-pemain Biak. Dan di babak kedua, Persija Jakarta tepatnya di menit 58 melakukan pergantian pemain. Dimasukkan Witan, dimasukkan lagi Verja Andika, teman-teman. Secara sistem, jika kita lihat, ini momen ketika akhirnya Persija Jakarta menggunakan shape 4 pemain di belakang. Ada Ferrari, Rizky Ridho, Verja Andika, dan Pablo Andrade. Nah, ini keputusan yang sangat tepat ketika dilakukan perubahan dari 3 back ke 4 back. Kenapa? Karena terlalu mubazir jika tetap menggunakan 3 back dengan Biak kekurangan pemain. Yang dibutuhkan itu apa? Lebih banyak pemain di areal kita pada saat melakukan attacking. Dan perubahan itu kan memunculkan dimensi yang kuat lah ya, bisa memberikan efek baru terhadap penampilan dari Persija Jakarta. Di samping itu, Biak pun tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Mereka tetap menandingi apa upaya yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta, dan titiknya di menit 58 Biak bisa menciptakan gol dari situasi set piece lagi. Awalnya bola dari udara jatuh ke posisi dari Takuya Matsunaga yang melakukan first time tendangan, teman-teman, dan menyulitkan Andri Tani untuk bisa mengantisipasinya. Nah, setelah Persija Jakarta tertinggal, dilakukan lagi pergantian pemain, dimasukkan Raihan Hanan. Raihan Hanan masuk, memberikan kekuatan baru lagi. Nah, yang aku appreciate itu pergantian dari Peña, tetapi pergantiannya itu terlalu lamban. Dari menit 33 Biak sudah bermain 10 pemain, baru dilakukan pendekatan terkhusus lah ya di babak kedua, apalagi ketika sudah tertinggal lagi
Nah, itulah yang menjadi titik bagaimana kesulitan bisa dijaga oleh pemain-pemain Biak. Ketika Biak sudah bermain 10 pemain, kan penting itu di babak kedua untuk bisa menciptakan gol cepat. Gol cepat di babak kedua dari Persija itu yang nggak mereka dapatkan, sehingga Biak pun secara confidence, apalagi mereka ciptakan gol, mencoba retreat permainan, merapatkan pertahanan. Dan tadi kembali di menit 68-67 masuk ke area Anan, instan efek terjadi. Nah, lewat pergerakan Ferrari yang sudah berani meninggalkan sektor belakang, teman-teman. Ibaratnya dia sebagai RCB juga, kadang masih juga ditetapkan sebagai bantuan terhadap dua back dari Persija juga kadang, Ferrari ini, teman-teman. Jadi posisinya agak tanggung antara dia naik atau tetap stay di belakang. Nah, ketika Ferrari naik seperti contoh gol Hanan ini memberikan kekuatan dari sisi attacking. Nah, skornya 2-2. Disitulah gencaran terus-menerus dilakukan oleh Persija Jakarta, bahkan sampai 4 back yang dimiliki oleh Persija, Ferrari, Hanif, Rizky Ridho, Firjandika, sudah masuk itu ke daerah permainan dari PS Biak. Semakin menekannya pemain-pemain Persija, tetapi apa daya, banyak kesempatan yang dimiliki oleh Persija tidak mampu mereka optimalisasi untuk menjadi sebuah gol. Kesimpulannya, menurut aku, tanpa mengurangi rasa hormat, ada sedikit pergantian yang lamban, respon yang lamban dilakukan oleh Persija Jakarta di saat Biak bermain 10 pemain. Well done, kita lihat pertandingan selanjutnya bagi Persija ataupun Biak. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.